Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Apakah suara saya terdengar cukup jelas? Tidak putus-putus ya? Puji Tuhan, haleluya. Hari ini tema renungan yang akan saya sampaikan berjudul Cinta di Padang Gurun. Suatu judul yang kelihatannya agak aneh, ada cinta di padang gurun. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Kidung Agung 8 ayat 5. Silakan Kadin. Demikianlah firman Tuhan. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau. Di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ada hal yang menarik. Tentu kita semuanya di sini pernah muda ya. Di sini ada para senior kita, yaitu Pak Suryanta yang kemarin baru merayakan ulang tahun perkawinan, dan juga Mbak Putra juga ya merayakan ulang tahun perkawinan. Tentu bagaimana kisah-kisah mereka ketika awal-awal mereka, ya kita semuanya juga pernah ya yang sudah menikah ya. Bagaimana kita pacaran dulu ya. Bagaimana ketika kita sedang pacar itu, kira-kira ada tempat favorit yang kita pernah kita kunjungi ya pada waktu pacaran ya. Di sini juga ada Mas Ning, Mbak Pur juga pasti ya, Mas Wito dan juga Bu Eti juga pernah seperti itu. Tempat-tempat favorit pasti tempat-tempat yang mungkin ya tempat-tempat yang enak ya, yang indah-indah ya. Kalau mungkin ya dulu ketika kita juga secara ekonomi mungkin belum terlalu banyak penghasilan kita, mungkin yang masih sederhana atau yang taruh kutip kantongnya pas-pasan, kita tempat-tempat yang murah-murah saja ya, misalkan di Ancol ya, atau ke Ragunan ya di Jakarta, ataupun kalau ada modal sedikit kita pergi ke Taman Safari yang nggak mahalan sedikit ya, atau tempat-tempat favorit yang enak ya. Tentu kita pada saat itu tidak mungkin ya kita berpacaran ke tempat yang nggak enak ya. Pasti tempat-tempat yang enak ya, tempat-tempat yang indah, tempat-tempat yang udaranya segar ya, udaranya yang kita bisa hidup dengan nyaman ya. Tetapi anehnya saudara, hari ini kita belajar tentang satu peristiwa ya, satu kisah di Alkitab ini yang ditulis oleh Raja Salomo ya, tentang cinta di padang gurun ya. Judulnya sendiri dari dalam berikut ini adalah cinta itu kuat seperti maut ya, begitu kuatnya cinta itu ya. Dan yang menarik adalah cinta di padang gurun. Orang berkasih-kasihan di padang gurun ya. Ini sesuatu yang aneh saudara-saudara sekalian ya. Tentu kita nih kalau misalkan ditawari ya, misalkan yang honeymoon ya, itu ayo honeymoonnya kemana ya? Ke Holy Land ya, ke Israel atau ke Eropa ya? Tentu tidak pernah, dan aneh kalau misalkan ayo honeymoonnya kemana? Ke gurun Sahara ya, atau ke padang pasir. Tentu ada sesuatu yang sangat dihindari ya. Nggak mungkin lah namanya orang honeymoon ke sana ya, berkasih-kasihan ke sana. Karena apa saudara-saudara sekalian? Kita ketahui padang pasir ada sesuatu yang tidak enak ya, sesuatu yang tidak enak ya. Padang pasir itu ya pasti cuacanya panas ya, pasti itu berpasir ya, ada badai pasir, banyak bahaya-bahaya sana ya, bahaya binatang-binatang buas, binatang-binatang melata ya, binatang-binatang yang merayap, yang beracun ya, ada di padang pasir. Dan juga di padang pasir itu suasananya gersam ya. Tidak ada orang yang mau berjualan di sana ya, tidak ada ya. Di padang pasir itu kita temui warung, kita temui toko-toko kelontong, kita temui pom bensin, bahkan kita temui warung makanan, tidak ada ya. Sesuatu yang sangat dihindari padang pasir ya. Tetapi apa yang terjadi saudara sekalian ya, Raja Salomo menulis ya kitab ini, ditulis itu tentang siapa dia yang muncul dari padang gurun yang bersandar pada kekasihnya. Luar biasa.
Di padang gurun orang bisa berpacaran, bisa berkasih-kasihan. Ini sesuatu yang luar biasa. Saudara-saudara sekalian, padang gurun itu dapat menggambarkan kehidupan di mana kita ini berada, saudara-saudara sekalian. Ya, padang gurun itu bisa saja ada terjadi sesuatu yang tidak enak, itu terjadi mungkin di rumah tangga kita, ya, mungkin di tempat pekerjaan kita. Suasananya seperti padang gurun, sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang sangat dihindari oleh orang. Orang sudah berusaha untuk mati-matian, untuk berusaha untuk bagaimana hidup di dalam rumah tangga. Orang sudah bekerja dengan maksimal, tetapi ada kalanya sesuatu hal bisa terjadi, ya. Suasana itu bisa seperti di padang gurun, sesuatu yang gersang, sesuatu yang tidak enak, ya. Tetapi ingatlah, kalau ada sesuatu yang tidak enak itu perlu kita menghadirkan kekasih yang sejati, supaya suasana yang tidak enak itu menjadi sesuatu yang indah, ya. Sesuatu yang seharusnya orang mengatakan itu, aduh, keadaannya tidak enak, tapi kalau ada kekasih sejati, maka sesuatu itu menjadi indah. Padang gurun dapat berubah menjadi kebun buah-buahan. Padang gurun dapat menjadi hutan kalau ada kekasih sejati. Tentu kita kalau misal sedang berkasih-kasihan, sesuatu yang nggak enak pun kalau ada kekasih kita ada di situ, sesuatu itu menjadi nyaman. Ya. Walaupun keadaan situasi tidak enak, ya, keadaan situasinya tidak menguntungkan kita, tapi ada kekasih sejati yang kita cintai, maka sesuatu itu menjadi sesuatu yang indah, ya. Dikatakan di firman Tuhan di Yesaya 32 ayat 15 bahwa sampai dicurahkan, kita akan baca, sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Luar biasa, saudara-saudara sekalian. Suasana di padang gurun, suasana tidak enak itu, kalau kita menghadirkan roh Tuhan, menghadirkan Allah sendiri, padang gurun itu dapat berubah melalui mujizat Tuhan menjadi kebun buah-buahan. Luar biasa, sesuatu yang dianggap tidak mustahil, sesuatu yang dianggap mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Allah. Allah mampu melakukan mujizat. Padang gurun bisa terjadi mungkin di kesehatan kita, saudara-saudara sekalian, ya. Mungkin antara kita sedang mengalami Tuhan izinkan ada suatu penyakit yang belum dapat disembuhkan. Secara manusia katakan itu seperti padang gurun, sesuatu yang tidak ada harapan, sesuatu yang tidak mengenakan. Tapi kalau kita menghadirkan kuasa Tuhan, maka padang gurun itu menjadi sesuatu yang indah, ya. Kita bisa lalui secara bersama-sama. Bapak Saudara sekalian, hidup kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita, mungkin studi kita, ya, itu bisa jadi terjadi seperti itu. Tapi ada satu hal yang kita lihat di dalam pembacaan kita hari ini, ya. Di samping padang gurun itu ada kata-kata bersandar pada kekasihnya. Kita lihat di sini, kata-kata bersandar. Bersandar itu berarti ada sesuatu sandaran, ya. Ada sesuatu sandaran yang dia percaya, yang dia percaya itu kuat. Kalau kita bersandar, kalau misalkan ada perahu bersandar di pelabuhan, dia yakin perahu itu tidak akan terombang-ambing ke kanan ke kiri karena ada tempat untuk bersandar. Ada tempat bersandar. Sepeda motor ada standarnya, bisa bersandar, bisa tetap berdiri tegak karena dia ada pijakannya. Ada suatu tempat di mana ada suatu pegangan bagi dia, ya. Kata-kata bersandar, ya. Bersandar itu berarti itu ada suatu kenyamanan, ada suatu bersama-sama, bertumpu, bertopang, bersangga. Itu adalah bersandar. Seorang kekasih yang bersandar pada pundak kekasihnya tentu itu ada sesuatu yang memang dia udah percaya sekali, ya. Tidak mungkin orang yang tidak dikenal dia langsung bersandar gitu, tidak mungkin. Siapa ini, ya, tidak dikenal langsung bersandar. Tetapi dia percaya itu adalah kekasihnya, maka dia bisa bersandar di bahunya, ya. Ada beberapa pengertian tentang bersandar ini, ya, yang kita bisa pelajari pada hari ini. Bersandar itu berarti adalah berserah. Bersandar itu berarti menyerahkan, ya, bersandar. Nah, bersandar itu artinya bertumpu, bertopang pada sesuatu yang kuat itu, ya, bersandar, ya. Berarti itu ada kata-kata berserah. Firman Tuhan terkatakan
serahkanlah segala khawatirmu kepadanya. Nah, seringkali kekhawatiran itu melanda kehidupan anak-anak Tuhan, ya. Baik itu yang dikatakan masih secara mengikut Tuhan, mungkin masih pemula, mungkin udah lama mengikut Tuhan, atau bahkan pelayan Tuhan. Kekhawatiran itu selalu ada aja terjadi, selalu saja ada terjadi. Baik orang yang seorang pengusaha kecil, pengusaha besar, pengusaha menengah, pengusaha besar, pasti mengalami sesuatu yang ada kekhawatiran itu, ya. 1 Petrus 5 ayat 7 katakan, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, karena ia yang memelihara kamu, ya. Yang memelihara kita itu siapa? Tuhan Yesus, saudara-saudara sekalian. Kekhawatiran itu bisa terjadi, ya, dalam pelayanan, di dalam rumah tangga, ya, di dalam juga pekerjaan, ya. Bagi para pengusaha, kadang-kadang kalau ketika kita membuka giro, kadang-kadang ketar-ketir, khawatir ketika mau jatuh tempo, ya. Yang dikhawatirkan itu memang pada saat jatuh tempo, lari sana, lari sini, pontang-panting nyari dana untuk bisa menutupi rekening di bank itu supaya jangan sampai gironya itu ditolak, ya. Itu kekhawatiran itu terjadi di kalangan pengusaha. Pengusaha sekarang juga yang ketika menerima PO, kadang-kadang juga berpikir ketika PO ini belum selesai, tiba-tiba barang melonjak, barang-barang naik, ya. Itu sesuatu yang sangat kadang-kadang mengkhawatirkan. Tetapi pesan firman Tuhan dikatakan hari ini, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, kepada Allah, karena Ia yang memelihara kita. Kita kekhawatiran dan juga ketakutan kita serahkan kepada Tuhan, ya, supaya di dalam pelayanan kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam juga pekerjaan kita, segala sesuatu itu bisa kita lalui, ya. Sekarang masa-masa sekarang ini juga kita mendidik anak-anak, ya, kita menyekolahkan anak-anak, mereka juga kita kadang-kadang orang tua khawatir dengan pergaulan mereka, khawatir juga dengan masa depan mereka. Kita serahkan kepada Tuhan, karena kita kalau serahkan kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, maka Dia yang akan menolong kepada kita di dalam segala perkara. Ada suatu lagu yang dikarang oleh Elma Mercer, ya, dikatakan tiap langkahku dipimpin oleh Tuhan, ya. Each step I take, ya, dikatakan situ. Dia menulis lagu ini tahun 1951 ketika dia mengadakan pelayanan penginjilan di Korea, ya. Bagaimana orang Kristen menderita saat itu, ya. Tetapi mereka tetap bertahan di dalam walaupun dalam penderitaan tetap bertahan. Maka penginjil ini mengarang lagu ini, tiap langkahku diatur oleh Tuhan, ya. Lagu ini menjadi lagu yang sangat melegenda, ya. Oleh karena hamba Tuhan ini, ya, melihat bagaimana orang-orang itu bersandar pada Tuhan, tidak khawatir, ya, menyerahkan kekhawatirannya kepada Tuhan, walaupun ancaman, mungkin pembunuhan, mungkin juga nyawa, ya, dia mungkin terancam, tapi dia menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Maka kita lihat bagaimana luar biasa kuasa Tuhan boleh terjadi di Korea Selatan itu, ya. Oleh karena dia boleh melihat, ya, tangan Tuhan itu yang menolong orang-orang Korea ini. Pengertian kedua tentang bersandar, yaitu hubungannya sangat dekat. Tadi sudah saya katakan, ya, pertama, kita mengenal dekat kepada kekasih kita, maka kita bisa menyandarkan, ya, hubungannya sangat dekat. Mazmur 73 ayat 28 dikatakan, tetapi aku suka dekat kepada Allah, ya, dekat kepada Tuhan. Mazmur 62 ayat 23 dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatan, ya. Dekat kepada Tuhan, ya, maka aku akan tenang, ya. Jauh daripada Tuhan, maka kita tidak akan tenang, ya. Gampangnya seperti itu, ya. Kalau kita dekat kepada Tuhan, ya, kita akan merasakan ketenangan, ya. Kemarin disampaikan bagaimana firman Tuhan, Pak Ferry mengatakan tenang, ya, hidup di dalam ketenangan, ya. Karena apa? Kita dekat kepada Tuhan, ya, dekat kepada kekasih kita. Kita tahu bahwa Tuhan itu adalah gunung batu kita, batu karang kita, ya. Walaupun badai itu melanda, walaupun itu mungkin badai pasir, ya, balon badai yang sangat luar biasa melanda dalam hidup kita, ya.
Tetapi kalau kita dekat kepada Allah saja, ya, kita bertumbuh kepada Allah, maka itu badai itu walaupun tetap ada, tetapi kita tetap bertahan. Ya. Keadaan yang sulit, keadaan yang sangat tidak menyenangkan, tentu anak-anak Tuhan tidak bisa hindari, saudara-saudara sekalian. Ya. Keadaan sekitar kita tidak bisa hindari. Yang paling penting, kepada siapa kita ini bersandar, kepada siapa kita ini dekat, ya. Jangan dekat dengan kekuasaan, ya. Jangan dekat dengan harta, jangan dekat dengan orang kuat, jangan dekat dengan mungkin kita punya kemasyhuran kita, ya. Dekat kepada Allah saja. Karena segala sesuatu yang dekat kepada orang, dekat kepada yang sesuatu yang sia-sia itu, sesuatu itu akan menjadi, ada kemungkinan mereka akan meninggalkan kita, ya. Ketika kita dekat kepada kekuasaan, bisa saja kekuasaan itu bisa berganti, ya. Kita kelimpungan lagi, ya. Karena kita mengandalkan mereka, kita dekat kepada mereka. Tetapi kalau kita dekat kepada Tuhan, ya, Tuhan tidak pernah jauh daripada kita. Tuhan itu diberikan dekat kepada kita, ya. Hanya Dia, ya. Pujian mengatakan, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku, ya. Hanya Dia, ya. Dekat Allah saja, maka aku akan tenang. Lalu bagian berikutnya, ya, bersandar itu berarti itu bersama-sama, ya, melekat, ya, berjalan bersama-sama, seirama. Seorang yang bersandar berarti berjalannya walaupun dia dalam keadaan diam, dia bersandar, ya. Keadaan dia berjalan, dia tetap bersandar. Artinya apa? Dekat, dan dia tidak artinya dia berjalan bersama-sama, beringat bersama-sama. Tidak mungkin ada yang kata-kata bersandar itu satu jalan duluan, ya, satu di belakang. Tidak mungkin. Tetapi sama-sama, ya, jalan sama-sama. Yang Tuhan inginkan, ya, kalau kita ingin hidup lepas, ya, hidup di dalam keadaan padang gurun itu, kita yang satu tadi, ya, berserah kepada Tuhan. Yang kedua, bersandar, bertumbuh kepada Tuhan, ya, karena Dia adalah dekat kepada kita. Yang ketiga ada bersandar berarti itu berjalan seirama, ya, seirama dengan Tuhan, ya. Rancangan kita, rencana kita, masa depan kita harus berjalan seirama dengan Tuhan, ya. Jangan sampai kita merencanakan sesuatu, merencanakan sesuatu menurut kemauan kita, ya. Kita harus berjalan sesuai dengan maunya Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan. Kalau Tuhan ingin melangkah, kita melangkah. Kalau Tuhan ingin kita diam, ya. Seperti ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, bagaimana Tuhan menuntun bangsa Israel, ya. Bangsa Israel dengan pimpinan Musa tidak berjalan semaunya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Ketika malam ada tiang api, ketika siang ada tiang awan. Kita lihat di sini bagaimana ketika tiang api itu bergerak, baru bangsa Israel bergerak. Ketika berhenti, maka itu berhenti. Jadi sesuai dengan perintah Tuhan, berjalan sesuai dengan rancangan Tuhan. Keluaran 33 ayat 15 katakan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat. Ya. Inilah, ya, ada satu pujian katakan, bila engkau tak besertaku, jangan aku berjalan. Ya. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Artinya apa? Kalau Tuhan tidak beserta kita, kalau Tuhan tidak bersama-sama dengan kita, kalau Tuhan tidak berjalan beriringan dengan kita tidak mau berjalan dengan sendirinya. Karena kita tahu bahwa kalau kita berjalan bersama Tuhan, kita beriringan bersama Tuhan, maka Tuhan akan menuntun, Tuhan akan menentukan apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan. Banyak mungkin situasi-situasi yang sulit. Banyak mungkin juga perkara-perkara yang mungkin secara manusia tidak bisa kita atasi. Tetapi kalau kita berjalan mengikuti tuntunan Tuhan, maka sesuatu itu Tuhan akan membukakan jalan keluar. Inilah, ya, jawaban dari Tuhan, ya. Tuhan akan memberikan solusi, ya. Mungkin bagi kita menemui jalan buntu, ya. Rumah tangga kita menemui jalan buntu, aduh bagaimana nih, bisa nih hanya sering terjadi pertengkaran, terjadi seringkali perselisihan, ya, antara suami dengan istri, antara orang tua dengan anak, bagaimana nih? Tapi kalau kita menyerahkan kepada Tuhan, mengundang Tuhan, ya, menyerahkan, ya, mengikuti tuntunan Tuhan, Tuhan akan menunjukkan, oh ini kesalahan kamu di sini, ini harus yang diperbaiki, ini supaya klub ini harus seperti ini, ya.
Dalam pekerjaan kita juga demikian ya. Ketika kita menemui ya customer yang bermasalah, ada yang mungkin tagihan-tagihan kita tidak bisa turun ya karena customernya itu bermasalah ya. Kita minta tuntunan Tuhan, maka kan Tuhan akan membuka jalan. Saya boleh bersaksi bagaimana Tuhan menuntun kami, saudara-saudara sekalian ya, Bapak Ibu saudara sekalian. Ya salah satu misalnya dalam pelayanan, bagaimana menuntun ya kemana yang harus kami lakukan ya, apa yang harus kami kerjakan, itu semua minta tuntunan Tuhan. Kalau Tuhan menyuruh ini kerjakan. Ketika buka pelayanan juga demikian, minta tuntunan Tuhan. Ketika Tuhan mengizinkan pelayanan itu terjadi, maka segala sesuatu yang diperlukan Tuhan sediakan ya. Begitu juga kami dalam kehidupan kami sehari-hari untuk mencukupi kebutuhan kami ya. Tuhan menyediakan. Kadang-kadang secara manusia yang kayaknya tidak mungkin ya. Ketika awal-awal pandemi, bagaimana kami mengalami kesulitan sekali, saudara-saudara sekalian. Bagaimana ketika awal pandemi kami ini adalah wira swasta ya, tidak mendapatkan gaji dari orang lain tapi dari hasil dagang. Bagaimana ketika mengalami omset yang sangat deras menurun, Bapak Ibu saudara sekalian, bahkan omset tinggal 10%. Bagaimana kami bisa menutupi segala kebutuhan, baik kebutuhan pribadi kami maupun juga kebutuhan untuk usaha. Itu sangat tidak mungkin ya. Kami sampai kebingungan saat itu ya, usaha apa yang kami bisa lakukan. Kadang-kadang juga terpikir saat itu sempat jualan, Bapak Ibu saudara sekalian ya. Saya sempat jualan mie ayam, saudara sekalian ya. Sempat jualan juga gorengan, sempat jualan macam-macam ya. Es buah segala. Pernah kami lakukan. Tapi ternyata tuntunan tuh ketika mengandalkan kekuatan sendiri ya. Padahal Tuhan tidak izinkan seperti itu. Makanya usaha itu tidak berjalan lama, saudara-saudara. Tapi ternyata melalui tuntunan Tuhan ya, satu demi satu ya, ketika perekonomian sudah makin meningkat ya, usaha makin berjalan luar biasa, saudara-saudara. Tuhan menuntun kami dan juga Tuhan menyelamatkan usaha kami ya, sampai bertahan sampai sekarang ini. Itu semua oleh karena kemurahan Tuhan, baik di dalam pelayanan, di dalam rumah tangga kami, di dalam pelayanan kami, di dalam pekerjaan kami, dalam studi anak-anak. Tuhan juga menolong ya. Puji Tuhan, saudara-saudara sekalian. Inilah saudara-saudara sekalian ya, yang hal ini yang bisa saya sampaikan hari ini, bagaimana situasi yang tidak enak di padang gurun ya, dimanapun saja lingkungan kita menjadi seperti padang gurun. Tapi kalau kita undang Tuhan Yesus ya, kekasih jiwa kita tuh hadir di tengah-tengah kita, maka padang gurun, maka sesuatu yang tidak enak itu menjadi sesuatu yang indah, sesuatu yang menyenangkan ya, sesuatu yang sangat ya tidak membosankan ya, karena kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan ya. Demikianlah firman Tuhan hari ini, renungan hari ini, biarlah bisa memberikan kekuatan bagi kita semua yang mendengarkannya. Puji Tuhan, haleluya.